Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video kita kali ini yang membahas tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan pada mata kuliah Teosofi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ja'far Kamali, Elsa Safitri, Afni Aisyah, Syahrafi Ahmad Al-Kafi, Vincilia Vildania, Adieni Satyaning Gustim Hardika Tama Hidayat, dan yang terakhir Nailil Muna Kamila. Baiklah, kemudian kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan. Pengertian kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan diawali dengan Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi, karena telah dibatasi oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam menentukan kekuasaan dan perbuatan. Oleh sebab itu, dalam pandangan Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum yang tersebar di tengah alam semesta. Itulah sebabnya kemutlakan kehendak Tuhan menjadi terbatas. Mereka berkeyakinan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Dengan demikian, aliran Mu'tazilah memandang bahwa yang menciptakan perbuatan adalah manusia sendiri. Tidak ada hubungan dengan kehendak Tuhan. Bahkan, Tuhan menciptakan manusia, sekaligus menciptakan kemampuan dan kehendak pada diri manusia. Mu'tazilah menguatkan pendapat mereka berdasarkan dalil akli dan nakli. Secara akli, mereka menyatakan bahwa seandainya manusia tidak diberi potensi oleh Tuhan, maka ia tidak akan dibebani kewajiban. Demikian pula keadilan Tuhan dan membuat Tuhan sendiri terikat pada norma-norma keadilan yang bila dilanggar membuat Tuhan bersifat tidak adil atau zalim. Dengan demikian, dalam pandangan Mu'tazilah, Tuhan tidaklah memperlakukan kehendak kekuasaannya secara mutlak, tetapi sudah terbatas. Jadi, ketidakmutlakan kehendak Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, keadilan Tuhan sendiri, dan adanya kewajiban-kewajiban Tuhan kepada manusia secara adanya hukum alam dan sunnatullah. Dan kehendak Tuhan selanjutnya adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah berpijak pada paham Jabariyah dan menggunakan akal yang tidak begitu besar. Maka Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kehendak mutlak. Kehendak Tuhan baik berupa hidayah dan kesesatan, kenikmatan dan kesengsaraan, pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang maksiat. Perbuatan syalah al-ashlah, pengutusan Rasul dan pengukuhannya dengan mukjizat. Semuanya itu berasal dari ketentuan Tuhan. Dialah yang menentukan. Jika dikehendakinya, ia akan terjadi. Dan jika tidak, maka tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang wajib dan atau mahal. Dengan demikian, aliran ini beranggapan bahwa kehendak Tuhan itu adalah mutlak semutlak-mutlaknya. Secara akli, dinyatakan bahwa perbuatan Tuhan itu berasal dari khudrat dan iradatnya. Secara sempurna, terrealisasi secara mutlak. Sedangkan secara nakli adalah firman Allah dan hadis. Dan yang ketiga adalah Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Bukhara paham mereka tentang kehendak Tuhan dekat dengan paham Asy'ariyah. Mereka beranggapan bahwa Tuhan mempunyai kehendak mutlak. Tidak ada yang menghalangi kehendak Tuhan, karena selainnya tidak ada yang mempunyai kehendak. Tuhan mampu berbuat apa saja yang dikehendakinya,
dan menentukan segala-galanya menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Tuhan, dan tidak ada larangan-larang bagi Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk berbuat jahat, dan tidak ada pula kewajiban baginya memberi pahala bagi orang yang berbuat baik. Semua yang dikerjakan manusia, baik atau jahat, adalah atas dasar kehendaknya semata. Kehendak Tuhan, Maturidia Samarkand. Dalam masalah kehendak mutlak Tuhan, aliran Maturidia Samarkand ini mengambil posisi tengah antara golongan Mu'tazilah dan golongan Asy'ariyah. Hal-hal yang mereka pegangi sebagai batas kehendak mutlak Tuhan antara lain kemerdekaan dalam kemauan dan perbuatan yang menurut pendapat mereka ada pada manusia. Keadaan Tuhan menjatuhkan hukuman bukan sewenang-wenang, tetapi berdasarkan atas kemerdekaan manusia atas dirinya untuk berbuat baik atau jahat. Keadaan hukuman-hukuman Tuhan sebagai kata Al-Bayadi tidak boleh tidak mesti terjadi. Walaupun golongan ini mengidentifikasikan adanya kemerdekaan dan kemauan pada manusia, bukan berarti sama sekali menafikan kehendak Tuhan dalam diri manusia. Tuhan masih juga ikut campur tangan dalam menentukan perbuatan manusia, yaitu dengan menciptakan daya yang terkandung dalam diri manusia. Untuk apa daya yang dikandung itu dipergunakan, itulah wujud kehendak manusia. Seperti memilih yang baik dan buruk, dengan kata lain, kebebasan kehendak manusia hanya merupakan kebebasan memilih antara yang disukai dan yang tidak disukai oleh Tuhan. Setelah kita membahas tentang kehendak Tuhan, selanjutnya kita membahas tentang keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, sebagai yang diterangkan oleh Al-Jabar, keadilan erat hubungan dengan hak, dan keadilan diartikan memberi seseorang akan haknya. Kata-kata Tuhan adil mengandung arti bahwa ia tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia. Dari pengertian ini dapat dinyatakan bahwa konsep keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah adalah bermuara pada kepentingan manusia. Kalau pemikiran ini mengharuskan ketidakbolehan sifat zalim dalam menghukum, memberi beban-beban yang tidak terpikul, dan upah pahala kepada orang yang tidak patuh bagi Allah. Dengan demikian, Mu'tazilah memandang bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban yang ditentukan sendiri buat dirinya. Kemudian timbullah pendapat menurut Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan. Keadilan menurut Asy'ariyah berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu pemilik mempunyai kekuatan mutlak terhadap harta yang dimiliki serta mempergunakannya sesuai dengan kehendak dan pengetahuan pemilik. Keadilan Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hatinya dalam kerajaannya. Dalam hal ini tidak ditemukan secara khusus ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh Asy'ariyah. Sebab paham keadilan Tuhan dalam pandangan Asy'ariyah lebih menitik beratkan pada makna kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, sehingga ayat-ayat yang sering dipakai untuk menopang paham keadilan Tuhan ini adalah ayat-ayat yang juga digunakan untuk memperkuat pandangan tentang kedudukan dan kehendak mutlak Tuhan. Setelah itu, keadilan Tuhan menurut Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan harus dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Secara jelas Al-Basdawi menyatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan
dan tidak mempunyai unsur pendorong yang untuk menciptakan kosmos. Tuhan berbuat sekehendaknya sendiri. Dengan demikian, posisi aliran Maturidiyah Bukhara dalam menginterpretasikan keadilan Tuhan adalah lebih dekat pada aliran Asy'ariyah. Masalah dalil yang dipakai pun sama. Dan kemudian yang terakhir, keadilan Tuhan menurut Maturidiyah Samarkand. Aliran Maturidiyah Samarkand menggarisbawahi bahwa keadilan Tuhan sebagai lawan dari perbuatan zalim Tuhan terhadap manusia. Tuhan tidak akan membalas kejahatan kecuali dengan balasan yang seimbang dengan kejahatan itu. Tuhan tidak akan menganiaya hamba-hambanya dan juga tidak akan mengingkari janji-janjinya yang telah disampaikan kepada manusia. Aliran Maturidiyah golongan Samarkand karena menganut paham free will dan free act serta adanya batasan bagi kekuasaan mutlak Tuhan. Dalam hal ini mempunyai posisi yang dekat dengan aliran Mu'tazilah ketimbang aliran Asy'ariyah. Tetapi tendensi golongan ini untuk meninjau wujud dari kepentingan manusia melebihi dari tendensi kaum Mu'tazilah. Hal ini mungkin disebabkan karena kekuatan yang diberikan aliran Samarkand kepada akal serta batasan yang mereka berikan kepada kekuasaan Tuhan lebih kecil dari yang diberikan kaum Mu'tazilah. Ayat pertama ditafsirkan Al-Maturidi dengan menyatakan bahwa Allah tidak membalas perbuatan jahat seseorang kecuali dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan jahatnya itu, dan Allah tidak menyalahi janjinya serta menganiaya hambanya. Lanjut Al-Maturidi dalam memberi tafsiran ayat yang kedua. Selanjutnya yakni mengenai dalil nakli dan akli. Dalil nakli Al-Quran mengenai kehendak Tuhan dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 49. Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Sang Maha Pencipta telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang telah menjadi ketetapannya sesuai dengan hikmah dari apa yang menjadi penciptaannya. Kemudian dalil kedua yakni potongan surat Al-Furqan ayat 2, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dalam sebuah tafsir dijelaskan Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, kemudian menetapkan ukuran-ukuran sesuai dengan ketetapan atau kehendaknya dengan serapi-rapinya dan secara sempurna. Dijelaskan pula mengenai kehendak Tuhan dalam surat Al-Ahzab ayat 38, Allah berfirman, wa kana amrullahi qadaram maqdura, yang artinya, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Dalam tafsir Jalalain dan tafsir Quraish Shihab dijelaskan bahwa apa yang Allah tetapkan atau apa yang menjadi kehendaknya adalah sesuatu ketetapan yang pasti yang akan terlaksana ataupun akan terjadi. Dalil nakli Al-Quran mengenai kehendak Tuhan pula tercantum dalam surat Al-Rod ayat 11, surat Al-Hijr ayat 21, surat Al-Musalat ayat 22-23, surat Yunus ayat 99-100, dan beberapa surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran lainnya. Kemudian, dalil nakli Al-Quran mengenai keadilan Tuhan terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9 dijelaskan bahwa Allah menyukai orang yang berbuat adil. Kemudian surat An-Nisa ayat 40 yang mana isinya bahwa Allah tidak menganiaya hambanya walaupun seberat zarah. Dalam surat-surat ini
dijelaskan mengenai sifat Allah yang Maha Adil ataupun Al-Adil. Keadilan Allah juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat, yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dalam tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa Allah tidaklah membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya, sekedar dengan kesanggupannya. Kemudian, ia pun mendapat sesuai dengan apa yang diusahakannya. Dia mendapat pahala dari apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang diperbuat, ataupun ia mendapat siksa hasil dari kejahatan, yakni dosa-dosanya. Yang mana seseorang itu tidaklah menerima hukuman dari apa yang tidak dilakukannya, ataupun apa yang hanya menjadi angan-angan dan lamunan mereka. Dalam tafsir Quroi Shihab dijelaskan pula, Allah tidak membebani hamba-hambanya kecuali dengan sesuatu yang dapat dilaksanakan hambanya. Maka, setiap orang yang mukallaf, amalnya akan dibalas, yang baik dengan kebaikan, dan yang jelek dengan kejelekan. Selanjutnya adalah dalil nakli hadis tentang kemutlakan Tuhan. Hadis yang pertama yaitu Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh, yang artinya Allah sudah ada dan tak ada apapun selain Dia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis sahih ini menegaskan bahwa Allah telah ada sebelum apapun. Hadis yang kedua berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi, qada dan qadar Allah adalah benar adanya. Hal itu disebutkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kita sudah seharusnya mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu, yaitu baik yang terjadi maupun tidak terjadi, baik perkara kecil maupun perkara besar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Yang selanjutnya adalah dalil nakli hadis tentang keadilan Tuhan yang berbunyi An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang beliau riwayatkan dari Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis ini merupakan hadis riwayat Muslim nomor 2577, dan penjelasan untuk hadis ini adalah pada kalimat Allah berfirman merupakan penetapan bahwa Allah Ta'ala bisa berbicara. Sesungguhnya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, ini merupakan seruan dari Allah untuk semua manusia. Dan makna dari kalimat, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku adalah Allah mencegah dan membersihkan diri dari kezaliman, serta menolak untuk berbuat zalim. Padahal Allah mampu untuk melakukannya. Allah mampu melakukan segala sesuatu, akan tetapi Allah menahan dirinya untuk berbuat kezaliman, karena kezaliman merupakan suatu aib atau sifat kekurangan, dan Allah tersucikan dari aib. Hadis ini adalah dalil bahwasannya Allah mampu berbuat zalim kepada hamba-hambanya, namun Allah tidak ingin berbuat zalim. Maka Allah menegaskan hal tersebut untuk menunjukkan adilnya Allah. Selanjutnya penjelasan menurut dalil akli tentang kehendak Tuhan. Yang pertama, Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi karena telah dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, dalam pandangan Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum-hukum yang tersebar di tengah alam semesta. Itulah sebabnya mengapa kemutlakan kehendak Tuhan menjadi terbatas.
Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Dengan demikian, aliran Mu'tazilah memandang bahwa yang menciptakan perbuatan adalah manusia sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Bahkan, Tuhan menciptakan manusia sekaligus menciptakan kemampuan dan kehendak pada diri manusia. Mu'tazilah menguatkan dengan dalil akli. Secara akli, mereka menyatakan bahwa seandainya manusia tidak diberi potensi oleh Tuhan, maka manusia tidak akan dibebani dengan kewajiban. Dan secara nakli, mereka menguatkan dengan ayat Al-Quran seperti Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Kebebasan manusia yang diberikan Tuhan baru bermakna apabila Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlaknya. Demikian pula keadilan Tuhan membuat Tuhan sendiri terikat pada norma-norma keadilan yang apabila dilanggar membuat Tuhan bersifat tidak adil atau zalim. Dengan demikian, dalam pandangan Mu'tazilah, Tuhan tidaklah memperlakukan kehendak dan kekuasaannya secara mutlak, tetapi telah terbatas. Jadi ketidakmutlakan kehendak Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, keadilan Tuhan sendiri, dan adanya kewajiban-kewajiban Tuhan kepada manusia, serta adanya hukum alam atau sunnatullah. Yang kedua, Asy'ariyah. Berpihak pada paham Jabariyah dan penggunaan akal yang tidak begitu besar, maka aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kehendak mutlak. Kehendak mutlak Tuhan berupa hidayah dan kesesatan, kenikmatan dan kesengsaraan, pahala bagi yang taat dan siksa bagi yang maksiat, perbuatan sholah wal al-aslah, pengutusan Rasul dan pengukuhannya dengan mukjizat. Semua itu berasal dari ketentuan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan. Jika dikehendaki oleh Tuhan, maka akan terjadi, dan jika tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka tidak akan terjadi. Dengan demikian, aliran Asy'ariyah beranggapan bahwa kehendak Tuhan adalah mutlak semutlak-mutlaknya. Dan untuk hal ini, Asy'ariyah memperkuat dengan dua dalil, yaitu secara akli mereka menyatakan bahwa perbuatan Tuhan itu berasal dari kudrat dan iradatnya secara sempurna dan terrealisasi secara mutlak. Sedangkan secara nakli, mereka menggunakan firman Allah Quran Surah As-Saffat ayat 96 dan hadis Nabi. 3. Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Bukhara berpendapat tentang kehendak Tuhan dekat dengan paham Asy'ariyah. Mereka beranggapan bahwa Tuhan mempunyai kehendak mutlak. Tidak ada yang dapat menyaingi Tuhan, karena selain Tuhan tidak ada yang mempunyai kehendak. Tuhan mampu berbuat apa saja yang telah dikehendakinya, dan tidak ada yang dapat menentang atau memaksa Tuhan, dan tidak ada larangan-larangan bagi Tuhan. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban bagi Tuhan untuk berbuat jahat, dan tidak pula ada kewajiban bagi Tuhan untuk memberi pahala bagi orang yang berbuat baik. Semua yang dikerjakan manusia, baik perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, adalah atas dasar kehendak Tuhan semata. 4. Maturidiyah Samarkand. Kemerdekaan dalam kemauan dan perbuatan yang menurut pendapat mereka ada pada manusia. Keadaan Tuhan menjatuhkan hukuman bukan sewenang-wenang, tetapi berdasarkan atas kemerdekaan manusia atas dirinya untuk berbuat baik ataupun jahat. Keadaan hukum-hukum Tuhan, sebagai kata Al-Bayadi, tidak boleh tidak mesti terjadi. Meskipun golongan Maturidiyah Samarkand ini mengidentifikasikan adanya kemerdekaan dan kemauan pada manusia, bukan berarti sama sekali menafikan kehendak Tuhan dalam diri manusia. Tuhan masih ikut campur tangan dalam menentukan perbuatan manusia, yaitu dengan menciptakan daya yang terkandung dalam diri manusia. Dengan kata lain, kebebasan kehendak manusia hanya merupakan kebebasan memilih antara yang disukai dan yang tidak disukai oleh Tuhan. Selanjutnya, dalil akli tentang keadilan Tuhan. Pertama, Mu'tazilah. Bagi aliran Mu'tazilah,
Keadilan erat hubungannya dengan hak, dan keadilan diartikan memberi seseorang akan haknya. Kata-kata Tuhan adil mengandung arti bahwa ia tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap manusia. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah adalah bermuara pada kepentingan manusia. Jika pemikiran ini mengharuskan ketidakbolehan sifat zalim dalam menghukum, memberi beban-beban yang tidak terpikul, dan upah pahala kepada orang yang tidak patuh bagi Allah, dengan demikian Mu'tazilah memandang bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban yang ditentukan sendiri untuk dirinya. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran untuk memperkuat pendapat Mu'tazilah ini seperti ayat 47 surat Al-Anbiya, ayat 64 surat Yasin, ayat 46 surat Fusilat, ayat 40 surat An-Nisa, dan ayat 49 surat Al-Kahfi. Yang kedua, aliran Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu pemilik mempunyai kekuatan mutlak terhadap harta yang dimiliki serta mempergunakannya sesuai dengan kehendak dan pengetahuan pemilik. Keadilan Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuatan mutlak terhadap makhluknya dan dapat sekehendak hatinya dalam kerajaannya. Untuk hal keadilan Tuhan tidak ditemukan secara khusus ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh Asy'ariyah. Karena paham keadilan Tuhan dalam pandangan Asy'ariyah lebih menitik beratkan pada makna kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, sehingga ayat-ayat yang sering dipakai untuk menopang paham keadilan Tuhan adalah ayat-ayat yang dapat dipergunakan untuk memperkuat pandangan tentang kedudukan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang ketiga, Maturidiyah Bukhara. Menurut Maturidiyah Bukhara, keadilan Tuhan harus dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Secara jelas, Al-Bazdawi menyatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, dan Tuhan berbuat sekehendaknya sendiri. Dengan demikian, posisi aliran Maturidiyah Bukhara dalam menginterpretasikan keadilan Tuhan adalah lebih dekat pada aliran Asy'ariyah, dan untuk dalil-dalil yang dipakai pun sama dengan dalil yang digunakan oleh aliran Asy'ariyah. Yang keempat, Maturidiyah Samarkand. Aliran Maturidiyah Samarkand menggarisbawahi makna keadilan Tuhan sebagai lawan dari perbuatan zalim Tuhan terhadap manusia. Tuhan tidak akan membalas kejahatan kecuali dengan balasan yang seimbang dengan kejahatan itu, dan Tuhan tidak akan menganiaya hamba-hambanya dan juga tak akan mengingkari janji-janjinya yang telah disampaikan kepada manusia. Aliran Maturidiyah Samarkand ini menganut paham free will and free act serta adanya batasan bagi kekuasaan mutlak Tuhan. Dalam hal ini mempunyai posisi yang dekat dengan aliran Mu'tazilah ketimbang aliran Asy'ariyah. Tetapi tendensi golongan ini untuk meninjau wujud dari kepentingan manusia melebihi dari tendensi kaum Mu'tazilah. Disebabkan oleh karena kekuatan yang diberikan aliran Samarkand kepada akal serta batasan yang mereka berikan kepada kekuasaan Tuhan lebih kecil yang diberikan oleh kaum Mu'tazilah. Abu Mansur Al-Maturidi berdalil atas pandangan di atas dengan firman Allah, Quran Surat Al-An'am ayat 160 dan Quran Surat Al-Imran ayat 9. Ayat pertama ditafsirkan Al-Maturidi dengan mengatakan bahwa Allah tidak membalas perbuatan jahat seseorang kecuali dengan balasan yang setimpal dengan perbuatan jahatnya itu, dan Allah tidak menyalahi janjinya serta menganiaya hambanya. Lanjut Al-Maturidi dalam memberi tafsiran ayat yang kedua. Yang selanjutnya adalah contoh di kehidupan nyata tentang kehendak Tuhan dan keadilan Tuhan. Di dalam kitab Hikayatus Sholihin karya Al-Alim Ahmad Yasin bin Ashmuni dikisahkan tentang salah satu nabi yang mempertanyakan keadilan Allah setelah melihat kejadian dan nasib yang menimpa 3 orang lelaki yang berada di dekat mata air. Saat itu dikisahkan ada seorang nabi yang sedang beribadah di gunung yang sangat tinggi. Di gunung tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dengan air yang sangat jernih. Setiap pagi hingga menjelang malam,
sang Nabi duduk bersila di puncak gunung untuk berzikir kepada Allah. Pemilihan tempat di puncak gunung memiliki tujuan untuk menghindari penglihatan dan pujian manusia. Dari puncak tersebut, sang Nabi juga bisa melihat siapapun yang beristirahat di dekat sumber mata air untuk melepas lelah dan mengambil air. Suatu hari, ketika sang Nabi sedang duduk berzikir kepada Allah, ia melihat seorang penunggang kuda yang sedang berjalan menuju sumber mata air. Setelah berada dekat dengan sumber mata air, penunggang kuda turun dari kudanya sambil melepas sebuah bungkusan dari leher kudanya. Setelah itu, penunggang kuda beristirahat dan meletakkan bungkusannya di sebelahnya. Setelah beristirahat meminum air dan mengambil air secukupnya untuk digunakan sebagai bekal, penunggang kuda melanjutkan perjalanannya dan melupakan bungkusannya di dekat sumber mata air. Bungkusan tersebut berisi beberapa keping dinar. Selang beberapa saat, datanglah seorang laki-laki yang mendekati sumber mata air dan melihat bungkusan yang berisi beberapa keping dinar yang terletak tanpa ada pemiliknya. Tanpa bertele-tele, lelaki tersebut mengambil bungkusan uang milik penunggang kuda. Setelah menyelesaikan rasa hausnya, lelaki tersebut pergi meninggalkan sumber mata air dengan bungkusan uang di pundaknya. Selanjutnya, datanglah seorang pemanggul kayu bakar yang juga ingin beristirahat dan meminum air di sumber mata air. Ia memanggul kayu bakar dengan tertatih-tatih dan ingin melepas letih dengan air yang sangat jernih dari sumber mata air. Tiba-tiba, datanglah penunggang kuda yang hendak mengambil bungkusannya yang tertinggal. Penunggang kuda menyapu pandangannya ke segala arah di sumber mata air, namun hasilnya nihil. Penunggang kuda tidak menemukan bungkusannya. Akhirnya, penunggang kuda bertanya kepada pemanggul kayu, "Hei kau, di mana bungkusanku yang kuletakkan di sini?" Penunggang kuda bertanya dengan nada marah. "Sungguh, aku baru tiba di sini dan aku tidak melihat apapun di sini," jawab pemanggul kayu. Jawaban yang disampaikan pemanggul kayu ternyata dibalas oleh penunggang kuda dengan tebasan pedang dan akhirnya pemanggul kayu meninggal dunia. Setelah memeriksa pakaian pemanggul kayu, ia tidak menemukan apapun. Hingga akhirnya penunggang kuda memutuskan lari dan melanjutkan perjalanannya. Sang Nabi yang melihat nasib tiga lelaki tersebut mulai mempertanyakan keadilan Allah. Sang Nabi berkata, "Ya Allah, seorang lelaki mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan penunggang kuda membunuh pemanggul kayu dengan salah sangka. Bukankah ini semua adalah kezaliman?" Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada sang Nabi. "Fokuslah terhadap ibadahmu. Jangan mengatur perkara yang bukan urusanmu. Ketahuilah, sesungguhnya orang tua si penunggang kuda telah mencuri 1000 keping dinar milik orang tua si laki-laki yang mengambil bungkusan penunggang kuda. Bukankah urusannya menjadi selesai, sebab si anak menjadi ahli waris orang tuanya? Dan sesungguhnya si pemanggul kayu pernah membunuh orang tua penunggang kuda. Bukankah urusannya juga menjadi adil, sebab si pemanggul kayu telah mendapatkan kisos? Maka terungkaplah segala kebijaksanaan Allah di dalam perkara yang dianggap zalim oleh sang Nabi. Bukankah sudah dikatakan di awal tulisan, hakikatnya yang diketahui adalah yang tidak diketahui. Allahu a'lam." Maka dari itu, kita sebagai manusia sudah semestinya percaya dan yakin bahwa segala apa yang terjadi merupakan ketetapan Allah dan meyakini bahwa Allah itu Maha Adil. Kita tidak boleh berburuk sangka terhadap apa yang terjadi, seperti kisah di atas. Si penunggang kuda mendapat balasan atas apa yang dilakukan orang tuanya kepada orang tua si lelaki yang mengambil bungkusan tersebut. Dan pemanggul kayu mendapatkan kisahnya karena telah membunuh orang tua si penunggang kuda. Selalu ada alasan mengapa sesuatu itu bisa terjadi, dan akan selalu ada balasan dari apa yang telah kita perbuat, karena sesungguhnya Allah itu Maha Adil. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi presentasi dari teman saya. Sekarang membicarakan tentang hikmah. Al-Quran menyebutkan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu,
padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Atas dasar keadilan itulah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan segenap makhluknya. Yang kedua, setiap orang laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, dari beberapa kisah di atas kita tahu bahwa Allah mengetahui apa yang makhluknya tidak ketahui. Hikmah dari kisah keadilan dan kehendak Allah tersebut ialah keadilan merupakan yang harus dikedepankan untuk menjaga kehormatan manusia. Perintah mengedepankan keadilan ini bahkan diiringi agar berbuat baik, ihsan kepada sesama. Ihsan secara gampang, ihsan bisa diartikan memperlakukan seseorang sebagaimana layaknya ia diperlakukan. Ihsan merupakan tindakan yang lebih dari sekedar memperlakukan kebaikan berupa pemberian materi, melainkan juga disertai dengan adab, toleransi, saling menghormati, tempo, seliro, dan sejenisnya. Tidak bersikap berlebih-lebihan, sehingga memaksakan kehendak adalah bagian dari ihsan. Selanjutnya, dari kutipan 1, 2, dan 3 adalah kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala serta keadilan yang diberikannya, sebab Allah Subhanahu wa taala mempunyai alasan dalam keadilan dengan kehendaknya. Allah tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang kurang baik buat kita. Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Terkadang apa yang kita inginkan masih belum bisa menjadi yang terbaik buat kita. Banyak sesuatu yang belum kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu, segala yang datang dan segala yang terjadi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan semena-mena terjadi atau terjadi begitu saja. Bukan kehendak, bukan ketidakadilan, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil dalam kehendaknya. Semua yang terjadi tidak begitu saja terjadi, melainkan karena segala alasan yang terjadi, entah alasan itu terjadi dalam masa lalu ataupun masa yang akan datang. Maka dari itu dapat disimpulkan, sebab terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai ataupun tidak baik untuk kehidupan kita, dan terkadang apa yang tidak kita inginkan itu terbaik. Untuk itu kita sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qital kama wa huwa karhul lakum wa sa'an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Segala yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita dengan alasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena kita hanyalah seorang hamba yang tidak mengetahui segala. Dengan begitu kita tidak boleh menilai sesuatu dengan sepihak, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan keadilan kepada kita. Kita hanyalah hamba biasa. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagaimana dalam sebuah hadis, al-insanu mahlul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Jadi harap dimaklumi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.